Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online bagian ketiga dari materi kelas 5 dengan topik daur air dan dampaknya. Apa kabar anak-anak sekalian? Para guru dan para orang tua, tetap semangat, tetap sehat. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah lakukan eksperimen tentang perubahan wujud, yaitu pengembunan. Pengembunan adalah perubahan wujud dari uap air menjadi air. Hari ini kita akan belajar perubahan wujud yang merupakan kebalikan dari pengembunan, yaitu air berubah menjadi uap air. Apakah contoh dalam kehidupan sehari-hari peristiwa ini? Contoh paling sederhana adalah ketika kita mengepel lantai. Lantainya menjadi basah, tapi tak lama kemudian lantainya menjadi kering. Kemana airnya ya? Apakah airnya hilang? Airnya tidak hilang, tetapi airnya berubah wujud menjadi uap air. Tetapi kita tidak dapat melihat uap air, dan uap air itu ada di dalam udara. Pada kesempatan ini juga Ibu akan tunjukkan dari modul halaman 3 ada percobaan yang bisa dilakukan, percobaan sederhana untuk melihat faktor apa yang dapat memengaruhi penguapan. Nah, ini adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi penguapan. Alat dan bahannya kita butuhkan 2 piring dengan ukuran yang berbeda, ya. Piring berukuran kecil dan piring berukuran besar. Kita butuhkan gelas yang mempunyai tanda, dalam hal ini gelas Ibu ada tanda 100 ml, ada 200 ml dan seterusnya. Kalau kalian tidak mempunyai gelas yang seperti ini, kalian bisa memberi tanda sendiri. Apa yang akan kita lakukan? Untuk percobaan ini Ibu menuangkan 100 ml ke piring berukuran kecil dan juga ke piring berukuran besar. Kemudian nanti Ibu biarkan kedua piring ini selama semalam, dan besoknya nanti kita akan lihat kembali jumlah air pada setiap piring. Nah, nanti kita lihat piring mana yang menghasilkan jumlah air yang paling sedikit. Ingat ya, tadi kita memulainya dengan jumlah air yang sama. Lalu kita lihat hasilnya piring mana yang mempunyai jumlah air yang paling sedikit. Artinya apa? Artinya piring dengan jumlah air yang paling sedikit berarti mengalami penguapan yang lebih besar. Kemudian pada modul ini juga halaman 3 kalian menjawab beberapa pertanyaan ya. Di halaman 3 ada 3 pertanyaan. Satu lagi pertanyaan di halaman 4 dan ada satu tantangan untuk kalian lagi lakukan investigasi. Kalian bisa coba. Tantangannya seperti apa? Kalian menyediakan 2 piring berukuran sama. Kalau percobaan kita yang tadi kan 2 piring berukuran berbeda. 2 piring berukuran sama, yang berbeda adalah satu diisi air garam, yang satunya lagi diisi air biasa. Tentu saja dengan jumlah air yang sama. Dibiarkan kembali selama semalam, lalu kalian lihat piring mana yang berisikan air garam atau yang berisikan air yang mengalami penguapan yang lebih besar. Sehubungan dengan penguapan ini, satu hal lagi kita perlu pelajari, yaitu dari tumbuhan. Tumbuhan juga kehilangan air dalam bentuk uap air. Itu yang kita namakan transpirasi, dan itu terjadi pada daun ya, pada stomata. Kita tahu bahwa stomata adalah salah satu bagian daun di mana terjadi pertukaran gas. Jadi pada tumbuhan pun air bisa hilang dalam bentuk uap air. Nah, untuk transpirasi di halaman 4 ada juga beberapa pertanyaan yang kalian jawab, tapi ada hal yang menarik di sini pertanyaannya.
Mengapa daun itu atau tumbuhan itu perlu melakukan transpirasi? Ada salah satu alasannya kenapa daun itu perlu melakukan transpirasi atau tumbuhan itu perlu melakukan transpirasi, yaitu Ibu akan berikan contoh seperti ini. Kalau kita berkeringat, kemudian keringatnya hilang, apa yang kita rasakan? Tubuh kita merasakan apa? Tubuh kita merasakan dingin ya. Lalu keringat kita itu kemana ya? Keringat kita menguap, terjadi penguapan. Kenapa tubuh kita merasa dingin? Ingat pada pembelajaran yang pertama kita sudah belajar bahwa proses penguapan memerlukan energi. Karena apa? Dari air berubah menjadi uap air itu memerlukan energi. Tetapi dari uap air menjadi air, maka itu adalah melepaskan energi. Jadi tubuh kita merasa dingin karena tubuh kita melepaskan energi, sehingga keringat kita menjadi uap air. Hal yang sama terjadi pada daun ketika mengalami proses transpirasi. Nah, kemudian nanti kalian akan ditantang dengan beberapa pertanyaan dan kalian coba memikirkannya untuk menjawabnya. Satu lagi perubahan wujud yang perlu kita pelajari untuk memperlengkapi pemahaman kita tentang daur air adalah sublimasi. Apa itu sublimasi? Contoh sederhana itu kapur barus. Kapur barus kan lama-kelamaan akan berkurang ya. Kemana kapur barus itu pergi? Kenapa berkurang? Kapur barus itu berkurang karena sebagian dari kapur barus tersebut berubah menjadi gas. Dan proses ini yang kita sebut sebagai sublimasi. Jadi sublimasi adalah perubahan wujud padat menjadi wujud gas. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah belajar pengembunan, kita sudah belajar penguapan, kita sudah belajar transpirasi, dan kita juga sudah belajar sublimasi. Keempat hal ini kita perlukan sebagai prasyarat pengetahuan atau pengetahuan prasyarat untuk mempelajari daur air lebih dalam lagi. Bagaimana anak-anak?